Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Selamat pagi, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran kita yang kedua, yang mana kita sudah sampai pada KD 3.2 dan KD 4.2, yang mana materi untuk KD 3.2 ini yaitu capability and willingness, yaitu tentang ungkapan kemampuan dan kemauan. Nah, tetapi dalam video kali ini kita akan fokus pada capability terlebih dahulu, yaitu ungkapan kemampuan. Untuk willingness atau kemauan akan kita laksanakan video selanjutnya. Oke, untuk kompetensi dasarnya sudah jelas ya di sini 3.2 dan 4.2 yang mana bisa kalian lihat. Ya, ini fokusnya pada unsur kebahasaan can and will, yaitu tentang kemampuan dan kemauan. Yang mana di video ini Pak Guru ingatkan lagi, kita fokus pada ungkapan kemampuan. Oke, untuk video kali ini ya, yang akan kita pelajari yaitu kalian akan belajar tentang to state that we can do something ya, and to state that we will do something, yaitu kalian akan belajar untuk menyatakan ungkapan bahwa kita bisa melakukan sesuatu ya. Berarti yang diberi tanda biru itu fokusnya di situ, yaitu akan menyatakan ungkapan tentang melakukan sesuatu. Sedangkan yang di bawahnya yang berwarna hitam itu akan kita lanjutkan di video selanjutnya, yaitu to state that we will do something, yaitu menyatakan kemauan melakukan sesuatu. Oke, capability and incapability, yaitu maknanya kemampuan dan ketidakmampuan ya. Capability and incapability, kemampuan dan ketidakmampuan. Expression of capability is used to state can do something, yaitu ungkapan kemampuan digunakan untuk menyatakan kemampuan atau kebisaan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, sample, Andy can speak English fluently. Ya, di garis bawah situ ya. Andy can speak English fluently. Ya, Andy bisa atau dapat atau mampu berbicara bahasa Inggris dengan lancar ya. Di sini jelas ada kata yang di garis bawah yaitu can, yaitu menyatakan capability ya. Andy can speak English fluently. Kemudian expression of incapability is used to state cannot do something, yaitu ungkapan incapability atau ketidakmampuan digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan melakukan sesuatu. Example, contohnya, Andy cannot speak English fluently. Andy cannot speak English fluently, yang maknanya Andy tidak dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Ya, di sini ada kata yang di garis bawah yaitu cannot, itu menyatakan incapability ya, ketidakmampuan, bahwa Andy itu tidak mampu atau tidak dapat atau tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Oke, selanjutnya expression of asking capability. Nah, ini ada selain capability atau incapability ada lagi asking capability, yang maknanya di sini adalah ekspresi yang digunakan untuk menanyakan kemampuan ya. Expression of asking capability is used to ask a capability. For example, contohnya, can you speak English fluently? Nah, di sini ada kata can di depan ya, itu untuk menanyakan ya, menanyakan kemampuan ya, menanyakan kemampuan kepada seseorang. Can you speak English fluently? Dapatkah kamu, bisakah kamu, atau mampukah kamu berbicara bahasa Inggris dengan lancar? Nah, ini responnya. Kalau responnya bisa ya, dijawab dengan yes I can, itu untuk capability kalau bisa. Kemudian untuk yang incapability, yang tidak mampu ya, kalian bisa menggunakan kata no I cannot.
Nah, no I cannot itu menyatakan ketidakmampuan atau incapability. Next, expression of capability. Nah, ini ungkapan-ungkapan untuk menyatakan kemampuan. Kalian bisa menggunakan I can yang maknanya saya bisa, ya. Contoh I can ride a bicycle. Saya bisa naik sepeda. Atau I can drive a car. Saya bisa menyetir mobil. Nah, itu bisa gunakan ekspresi I can. I'm able to, atau mananya sama, saya bisa. I'm able to cook chocolate. Saya bisa memasak coklat. Nah, ini juga bisa digunakan. I'm capable of doing it. Saya bisa melakukannya. Ini juga ekspresi untuk menyatakan kemampuan. Kemudian I have the ability to do it. Saya bisa melakukannya. I have the ability to do it. Saya bisa melakukannya. Nah, seluruhnya ini ya, tidak hanya ini, masih ada banyak lagi ungkapan yang menyatakan kemampuan. Ini ada beberapa contoh yang bisa Pak Guru tampilkan. Nah, bisa dilihat lagi di buku paket ataupun referensi lain yang mana yang menyatakan ungkapan kemampuan atau expression of capability. Next, kita masuk lagi ke expression of incapability atau ungkapan ketidakmampuan. Nah, di sini ada beberapa contohnya ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan. Kalian bisa menggunakan I cannot, saya tidak bisa, atau saya tidak mampu, atau saya tidak dapat. Kemudian I'm not capable of doing it, saya tidak mampu untuk melakukannya. Atau I'm not sure I can, saya tidak yakin kalau saya itu bisa. I'm not able to bla bla bla, saya tidak bisa untuk apa misalnya gitu ya. Nah, inilah ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan atau stating incapability ya. Ini bermakna negatif ya, tidak bisa, tidak mampu ya. Itu. Next kita masuk ke expression of asking capability, ungkapan menanyakan kemampuan. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa modelnya di sini ada model yang di depan ya, can you ya. Ini untuk menyatakan menanya. Jadi menanyakan apakah mampu atau bisakah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, can you speak English fluently? Nah, contohnya, bisakah kamu berbicara bahasa Inggris dengan lancar? Nah, can you dilanjutkan dengan apa gitu ya, yang maknanya bisakah kamu, atau kamu bisa menggunakan are you able to bla bla bla, apakah kamu bisa, sama ya maknanya untuk menanyakan kemampuan. Are you capable to bla 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 ya, apakah kamu bisa untuk apa begitu ya. Are you capable of cooking? Nah, ini kalau ada kata are you capable of, nah, berarti diikuti kata kerja ing. Contohnya, are you capable of drawing picture? Apakah kamu bisa untuk menggambar foto tersebut? Nah, ini ya. Jadi are you capable of cooking ya, ini kata kerja ing. Nah, contoh ya. Example. Contoh yang pertama, Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Maknanya, Benny, dapatkah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? I don't think I can, but I will try. Saya tidak berpikir saya bisa, tetapi saya akan mencoba. Ya, ini. Nah, ini can you ini menyatakan asking capability. Can you write the message in English? Nah, ini menyatakan apa namanya? Itu asking capability ya. Kemudian Lina, sorry, I cannot come on time to the meeting. Kemudian Lina menjawab, you can't. Ini kan ini maksudnya cannot, you cannot. I know you can, you just will not do it. Lina, maaf saya tidak bisa datang tepat waktu dalam pertemuan atau rapat ya. Jadi ada kata I cannot, ini menyatakan ketidakmampuan, incapability ya.
sudah ada kata sorry ditambahkan I cannot come on time to the meeting. Nah, itu menyatakan incapability. Nah, selanjutnya kita sudah sampai pada exercise atau tugas ya, yang kan Pak Guru berikan. Ada 4 tugas di sini, cukup singkat saja, tidak perlu banyak-banyak ya. Ini contoh pengerjaannya Pak Guru contohkan di sini, contoh soalnya. Ya, ini tugasnya diambil dari buku paket ya, kelas 8 halaman 7 kalau tidak salah, atau halaman 6 ya. Soalnya begini, Mrs. Harum. Nah, ini dari Nyonya Harum berkata seperti ini. I'm very proud of Siti. No, she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Nah, untuk menjawabnya bagaimana? Nah, berdasarkan pernyataan Nyonya Harum, nah, Siti can help her with the housework before she goes to school. Nah, berarti menanyakan Siti itu dapat membantu Nyonya Harum ya, mengerjakan pekerjaan rumah sebelum dia pergi ke sekolah ya. Ini berdasarkan pernyataannya Nyonya Harum. Kemudian selain itu, she can get up early herself. She can get up early herself ya. Dia bisa bangun lebih awal ya, sendirian ya. Jadi tidak usah dibangunkan, dia sudah bangun sendirian. Jadi berdasarkan pernyataan Nyonya Harum ya, ini ya, Siti can help her with the housework before she goes to school, and she can get up early herself. Ya, itu contoh untuk pengerjaannya. Nah, untuk soal-soalnya ada 4 ini sini ya. Sama caranya ya, ini Rani ya. Yuli and Tono can make fried rice and they can fry the egg nicely. They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Nah, untuk menjawabnya bagaimana? Berdasarkan pernyataannya Rani, Yuli dapat apa? Dilihat dari ya pernyataannya Rani tadi, Yuli dapat apa, atau Yuli can apa, dilanjutkan. Kemudian she can ya, Yuli masih Yuli nih ya, dia juga bisa atau dapat apalagi sampai C ya. Jadi ada 3 kebisaan Yuli berdasarkan pernyataannya Rani. Nomor 2 ya, ini sama pengerjaannya Denata. Fatima always speaks softly, but when she sings, she can sing very loudly. Nah, untuk menjawabnya berdasarkan pernyataan Denata, nah, Fatima dapat apa ini? Nah, kita lanjutkan ya. Fatima can, nah, bisa dilihat di pernyataan Denata di atas ini, can apa, nah, atau bisa apa. Kemudian nomor 3, ini ada pernyataan atau ungkapan dari Mr. Randy. We cannot swim across the sea, but with a boat or a ship we can go to other island. Nah, untuk menjawabnya berdasarkan pernyataannya Pak Randy atau Mr. Randy, we cannot, kita tidak bisa apa. Nah, dicari di pernyataannya Mr. Randy ini. Kemudian yang B, we can. Nah, ini menyatakan capability, kita dapat apa menurut pernyataannya Mr. Randy di atas ini ya. Di sini ada semua, tinggal kalian jeli atau tidak untuk mengidentifikasi jawabannya. Untuk nomor 4, ini ada pernyataan dari Widi. My nephew Anton is only 2 years old, but he is smart. He can go up the stairs himself. He can also go down easily. Nah, sama ya. Berdasarkan pernyataan Widi, Anton ya bisa apa? Nah, can apa, dilanjutkan. Kemudian masih Anton, he can bla bla bla. Nah, jadi berdasarkan pernyataan Widi, Anton ya, sepupunya itu ya, itu bisa apa dari pernyataan Widi ya. Kemudian untuk mengerjakan tugas tersebut sudah Pak Guru sediakan linknya untuk yang daring ya. Bisa kalian klik link tugas ini untuk mengerjakannya. Jangan lupa dituliskan cara menjawabnya seperti contoh tadi ya. Ada according to ya, seperti itu. Karena di Google Form ini hanya dituliskan soalnya saja, jadi tidak tuliskan according to Yuli can, she can, he can, ini tidak. Jadi kalian harus melihatnya lagi ya, atau kalian bisa melihat pada buku paket ya.
Oke, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Thank you for your attention. See you next video ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan sungkan untuk bertanya di grup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.